Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat ke-96. Judul teksnya menjelaskan manusia yang serakah. Kemudian kebalikannya nanti ada manusia qanaah. Kalau serakah itu akhrasun nas bahasanya, manusia yang paling serakah. Kebalikannya nanti ada manusia yang qanaat, bahasa Arabnya qanaat. Itu aridho bil maujud wasobrul mafqud. Rela apa yang ada sambil mencari yang tidak ada. Itu qanaat. Kalau serakah, tidak syukur pada yang ada, mengejar atau yang belum ada. Muncul sifat serakah. Kalau dikontemporerkan, kalau dilihat realitas sekarang adalah politik dinasti. Sebab politik dinasti itu di sini disebut yu'ammar al-fasanah. Ingin diberi umur 1000 tahun. Saking serakahnya kepada dunia sehingga dia menginginkan hidup itu lama. Kalau ada istilah 7 turunan atau presiden seumur hidup. Kalau seumur hidup itu kan paling 80. Atau kalau umur umat Nabi itu 60, antara 60-70. Tapi ini 1000 tahun. Kalau dipukul rata umur Nabi Muhammad umatnya itu 62 tahun. Berarti kurang lebih 15 turunan. Jadi bukan 7 turunan. Kalau dipukul rata 62 atau 63. Jadi politik dinasti itu kekuasaan karena akibat serakah sehingga dia ingin melanjutkan kekuasaannya oleh turunannya. Politik dinasti itu sebenarnya ada di surat Al-Baqarah ayat 96 ini. Itu judul kontemporernya. Kemudian bisa juga diambil dari judul itu, misalnya umur berkah. Kenapa umur berkah? Umur berkah itu ada satu nilai dari umur manusia, umur yang sedikit punya nilai besar, yaitu waktu sedikit, waktu sesaat, tetapi faedahnya banyak atau manfaatnya banyak. Itu didefinisikan oleh para ulama, man burika fi umrihi adroka. Barang siapa orang yang diberkahkan umurnya, dia menemukan di waktu yang sedikit itu min minanillahi ta'ala, dari karunia Allah, dari nikmat Allah, ma la yadkhuluhu tahta dawairil ibarah wala talhuku al isyarah. Saking banyaknya tidak bisa dihitung oleh angka secara matematis dan tidak bisa disusul oleh satu alat yang dahsyat cepat, saking luasnya. Jadi kalau nikmat Allah diberikan kepada seorang, banyaknya itu tidak bisa dihitung dan luasnya tidak bisa terjangkau. Itu namanya umur berkah. Kita menginginkan itu, ingin umur yang sedikit tetapi banyak faedahnya. Sebab di dalam rumpun rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qalat amdaduhu. Boleh jadi umur manusia itu panjang atau lama, sedikit faedahnya, sedikit manfaatnya. Wa rubba umrin qalilatin, dan terkadang umur itu pendek sedikit tapi kasiratin amaduhu, banyak sekali faedahnya. Kenapa bisa rumusnya seperti itu? Sebab kadang-kadang kita kan melihat jumlah atau kuantitas dari umur atau dari amal atau dari hasil atau dari benda, dari materi, dari jabatan dan lain-lain. Padahal
Yang dinilai oleh Allah adalah kualitasnya. Ada istilah orang, kualitas hidup, bukan kuantitas hidup. Kalau orang bangga dengan umur panjang, boleh-boleh saja. Tetapi bangga dengan umur panjang terkadang lupa kepada nilai. Bangga dengan kuantitas saja. Saya umur sudah 70 tahun atau 80, bangga dia. Pada lupa dari nilai. Dari 70 itu apa yang pernah dikerjakan satu saat dari 70. Karena itu maksudnya tadi bangga dengan umur 70. Ingat, sisa dari 70 itu mau apa yang dikerjakan? Maqadamat lighad. Kita tidak tahu meninggal itu kapan. Besok, pekan depan, bulan depan, tahun depan, nggak tahu. Yang jelas yang ada itu yang sekarang ini, sekarang saat ini. Jadi maksud dari faedah dari waktu yang sedikit, ketika kita ngomong bahwa umur saya panjang, maka saat itu dia harus mempunyai saat atau punya saat yang sedikit lalu digunakan untuk kemanfaatan ibadah. Jadi umur yang berkah itu umur yang ketika orang sadar bahwa dirinya diperintah oleh Allah sehingga dia berbuat yang manfaat untuk orang lain dan berkah untuk dirinya. Itulah orang yang tadi diberi berkah hidup atau umur yang berkah. Sebab di ayat ini, turun ayat ini awalnya yaitu di Madinah ada dua kelompok yang serakah pada dunia. Satu yaitu orang Yahudi, kedua orang munafik. Orang munafik itu selalu kerjasama di Madinah itu. Di sini dijelaskan wala tajidannahum ahrasan nas. Sungguh Muhammad, kamu akan menemukan orang Madinah, Yahudi dan munafik itu ahrasan nas, manusia yang paling serakah pada dunia. Bahkan wa minal ladzina asyraku, keserakahan orang munafik itu dari dunia lebih serakah lagi dari orang-orang musyrik. Memang orang musyrik di Mekah serakah pada dunia, tapi kalau kamu lihat orang-orang di Madinah lebih serakah lagi. So begini, kalau kita lihat orang musyrik itu kan dia masih iman kepada Allah. Tapi kalau orang munafik itu sudah menghilangkan substansi. Allah itu sudah tidak disebut ada. Makanya al-munkirina li ba'si, yang ingkar kepada hari kebangkitan sebab memang tidak iman kepada Allah. Makanya nanti kalau disebut orang Yahudi lebih serakah kepada dunia daripada orang musyrik, sekarang orang Yahudi itu sudah menghilangkan substansi, sama dengan orang munafik. Kalau kita lihat konteksnya, yang serakah kepada dunia ini siapa coba? Kalau orang kafir serakah, ya namanya orang kafir. Meskipun tadi tidak ada apa-apanya hidup dari dunia yang mereka sering itu. Tetapi ada muslim, ngakunya muslim, kiai malah dia, tapi lebih serakah pada dunia, sehingga berani menjual atau menggadaikan hidupnya kepada dunia. Padahal hidup itu untuk jihad bismillah, sehingga menggadaikan jabatannya untuk dunia, menggadaikan kekiaiannya untuk dunia. Itu ahrasan nas al-hayah, manusia yang paling serakah kepada dunia. Saya di Quran itu kan ada asadun nas adawatan, ada manusia yang paling memusuhi kepada orang beriman, ada ahrasan nas hayah al-hayah. Jadi ada dua. Di sini dijelaskan ahrasan nas, manusia yang paling serakah, yang paling tamak, tadi diterjemahkan tomak. Siapa mereka? Yaitu tadi orang munafik. Bukti real nyatanya memang mereka betul lebih serakah daripada orang-orang kafir sekalipun. Bahayanya kalau orang-orang muslim yang mengaku bersyahadat atau sholat atau pakai peci atau sorban atau pakai apa, dia sudah bergabung sama orang-orang yang tidak beragama. Kemarin kalau tidak salah pernah saya jelaskan di surat Al-Haqqah, kenapa dia menyesal, ma agna anni maliyah, aduh hartaku ini ternyata tidak bisa menolak dari azab. Ya laitaha kanatil qadhiyah, celaka saya ini sudah lampau, waktu saya ini sudah lewat. Penyesalan itu terjadi setelah ya sesudah hidup sekarang. Kalau menyesal masih dunia masih kesempatan. Tapi ayat itu kanatil qadhiyah, penyesalan di akhirat kelak. Akibat dia sebab tadi lupa kepada tugas fungsinya sebagai hamba Allah yang untuk ibadah, dunia diarahkan kepada akhirat, semua diarahkan kepada akhirat sesuai surah Al-An'am 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia lupa itu. Sesungguhnya sholatku, ibadah haji, nusuk itu atau dalam tafsir
ibadah selain sholat, bisa ibadah sosial, bisa ekonomi, bisa politik, bisa budaya, bisa pendidikan, dan bisa juga jadi pejabat. Itu nusuk. Sebab menurut Imam Jalil Suyuti, nusuk itu kal haji wa ghairi, seperti ibadah haji dan yang lainnya. Itu sama dengan hayati wa mamati. Ibadah sholat, ibadah selain sholat, hidup dan mati harus lillahi rabbil alamin. Tapi karena dia serakah, lupa itu, lupa fungsi jati dirinya. Kenapa? Ada sebab. Ada sebab, itu faktor X itu. Ya, semua faktor X. Karena orang munafik itu terpengaruh oleh orang Yahudi, sehingga dia rusak imannya, rusak Islamnya. Munafik itu terpengaruh. Awal ayat ini kalau saya lihat teksnya itu turun kepada orang-orang Yahudi, tetapi di tafsir lain turun kepada orang munafik, sebab mereka bergabung tadi itu, faktor X tadi. Coba kita lihat ayatnya. Yawaddu ahaduhum la yu'ammar alfasanah. Diterjemahkan tadi, masing-masing di antara mereka, baik Yahudi atau orang munafik, ingin hidup 1000 tahun. Padahal di sini disebutkan wa ma huwa bimuzajihi minal azab. Setiap orang yang berkeinginan tadi punya harta atau punya jabatan, itu ma huwa bimuzajihi minal azab. Dia tidak, jabatannya tidak bisa menolak dari azab. Kenapa? Karena kebiasaan dia memang serakah, sehingga dia lupa kepada jati dirinya, dan di dunia tidak kesempatan untuk beramal baik, saya akan lewat ke sana. Padahal ketika dia sudah berlaku maksiat atau melakukan kemaksiatan, dia sadar, dan di situ dia punya nilai ibadah nanti. Taubat namanya. Sedikit salah langsung taubat. Kullu bani Adam khata'un, setiap manusia bisa berbuat salah, siapapun kecuali Nabi. Setiap manusia bisa berbuat salah kecuali yang taubat. Artinya kalau dia tidak taubat, salah terus. Itulah disebut tadi orang yang akan celaka. Disebut di Quran surah Al-Haqqah, la ya'kulhu ilal khati'un, yang akan menerima sengsara di akhirat dan akan diberi pohon zakum, makanannya di neraka, dan diberi gislin. Itu adalah orang khati'un, orang yang terus menerus berbuat salah, tidak pernah dia tobat. Dia jadi ulama atau jadi ustad, tidak pernah tobat. Tobat ustad itu kan kalau nggak ngaji, ya ngaji. Kalau nggak rajin ngajar, dia ngajar, itu tobatnya. Kalau tobatnya penguasa yang tinggal dolim, adil. Kalau tobatnya orang-orang kaya yang kikir, ngasih orang, itu tobatnya. Jadi tobat itu kembali kepada fungsi jati diri sebelumnya. Kalau dia terus menerus berbuat salah, berbuat zalim, malah sudah TSM. Apa TSM itu? Terstruktur, sistematis, dan masif. Ini perbuatan khotin. Kalau saya lihat kenyataan sekarang ini yang sudah luar biasa, Pak. Ini kaitan dengan keselamatan dunia. Sampai diabadikan di Quran. Bapak lihat surah An-Naml ayat 3. Rasul pernah mendapatkan seperti kita sekarang. Apa itu? Rasul pernah melakukan. Rasul diabadikan oleh Allah dalam la'allaka bahi'un nafsak. Boleh jadi engkau Muhammad mau bunuh diri. Boleh jadi kaum Muhammad mau mencemplungkan diri ala yu'min. Sebab mereka tidak beriman. Melihat orang kafir tidak beriman, ya manusia. Rasul itu manusia. Kalau tidak diberi wahyu, tentu Rasul membunuh diri. Saking parahnya menghadapi orang-orang kafir musyrik. Saking beratnya, sulit dihadapinya. Sebab apa? Bukanlah taat, malah maksiat. Bukanlah nurut, malah membangkang. Maka menurut para ahli tafsir, turunlah surah Al-Nasrah, Al-Insyirah. Karena di surah Al-Insyirah, coba kita lihat, Alam nasrah laka sadrak, istifham takriri. Alam nasrah laka sadrak, bukan begini maksudnya. Apakah kami belum memberi kesenangan hati kamu? Bukan. Takrir di situ. Wahai Muhammad, setelah kau mendapat kesulitan menghadapi orang-orang Mekah, nasrah laka sadrak, sudah dijembarkan hatimu oleh kami, yaitu dengan turun wahyu. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami lepaskan kesulitan kamu. Wizrak itu kesulitan, penderitaan, kesusahan. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka, yang berat sekali
punggungmu tidak mungkin menerima beban itu. Berat sekali itu risiko yang dihadapi oleh kamu dengan sebab ada orang-orang kafir yang ingkar. Kalau kita lihat ini umat Islam sekarang di Indonesia, khususnya bangsa Indonesia umumnya, berat sekali menghadapi persoalan ini. Seperti digambarkan surah An-Naml ayat 3, hampir banyak yang mau bunuh diri. Tetapi kalau ingat, kita sudah diberi jembar hati yaitu masuk Islam. Kenapa harus bingung? Kenapa harus sulit? Kenapa harus pesimis? Kenapa harus dibunuh diri? Kenapa harus nyemplungkan diri? Kita sudah punya konsep Islam. Dan wawadokna anka wizrok, dilepaskan semua beban derita kita sebenarnya. Kalau kita tadi mengamalkan waktu sedikit saja beribadah pada Allah, lepas semua. Jadi alladzi anqadha tadi Nabi digambarkan seolah-olah beban Nabi itu sudah tidak bisa dipikul, berat sekali, sudah tidak bisa dipikul oleh punggungnya. Tetapi setelah Allah memberikan informasi, warofa'na anka dzikrok, diangkat nama Nabi, fa innamal usri yusra. Sungguh kesulitan itu memang ada, tapi disertai dengan kemudahan. Sampai 2 kali, fa innamal usri yusra Muhammad, mana memang sulit tapi bakal dapat kemudahan. Itu memang jawaban Quran. Ada saatnya untuk menghadapi persoalan yang berat sekalipun, ada saatnya. Tidak boleh kita guru-gusu, tidak boleh buru-buru karena gara-gara pakai alat cepat untuk tahu berapa jumlah suara yang masuk. Sujud syukur, jangan syukur dulu, lihat dulu waktunya dan melanggar aturan. Tidak begitu konstitusinya. Yang memutuskan itu KPU, bukan Koikon. Itu mah dibayar. Tidak itu segitu. Tunggu, sabar dulu. Dan orang yang juga merasa jangan tunggu, sabar dulu. Itulah tadi, karena beban ini berat. Begitu Pak kontekstualnya. Kita dihadapkan dengan ayat, kenapa? Kini akibat tadi ada politik dinasti. Ya wadu ahaduhum melalui amar alfasanah. Dia menginginkan 1000 tahun umurnya. Berapa tadi? 15 turunan. Kalau Pak Karno itu ingin jadi presiden seumur hidup, ini mah 1000 tahun. Lain seumur hidup. Quran itu. Padahal wama huwa bimulzazi minal adab ayu ammar. Meskipun diberi umur 1000 tahun tidak bisa menolak azab. Kenapa? Karena tidak ada saat yang bisa manfaat untuk orang lain. Kalau dia ulama tidak pernah ngajar, kalau dia ahli ibadah tidak pernah nikmat sholatnya, kalau dia pejabat tidak pernah berbuat adil. Ayu ammar meskipun diberi 10 tahun tidak bisa menolak karena azab. Bahkan tambah gede siksanya. Marah Allah Ta'ala kepada yang serakah itu. Coba kita lihat sekarang. Lihat tek-teknya ayat ini. Ternyata memang hidup yang berkah itu apa? Hidup yang berkah atau umur yang berkah, ternyata tadi definisinya, yang berkah itu ada satu saat yang kita mendapatkan karunia besar yang tidak bisa dihitung oleh matematik dan tidak bisa terjangkau oleh kecepatan makhluk yang diciptakan dari sumber yang cepat sekalipun. Itulah disebut keberkahan. Kapan adanya? Fi zamanin yasirin, ternyata waktunya sedikit. Saya tanya sekarang, waktu sedikit itu kalau kita mendapatkan satu kenikmatan, kan tidak sejak Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Allah minta di situ memang untuk kita khusyuk dalam ibadah, sholat. Tapi kan kita sebagai manusia tidak mungkin bisa semua. Tapi minimal ada disebut dalam fikih takbiratul ihram, haram kamu ingat di bang lain, hanya kepada Allah ingat. Allahu Akbar, Allah saja yang besar, itu hilang semua, minimal di situ. Kan kita boro-boro yang lainnya dari sejabat takbiratul ihram sampai salam, di dalam takbiratul ihram saja mungkin kita belum bisa. Itu zaman yasirin. Kemudian umur itu kan Pak panjang. Allah minta di dalam Quran itu ada nilai yang kalau sedikit dikerjakan dengan penuh ibadat, tawajuh kepada Allah, munajat kepada Allah, usuh kepada Allah, itu dinilai alpasahrin. Kalau di sini alpasana, ada alpasahrin. Alpasahrin itu 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun lebih. Itu kapan dikerjakannya? Dikerjakannya satu saat yang Allah menjelaskan di Quran itu bulan Ramadan. Tidak setahun tapi di 1 bulan. Waktunya ada di bulan Ramadan. Dari bulan Ramadan juga Allah tidak memberitahu kapan waktunya itu. Maka disebut oleh hadis Nabi, Asrul Awahir, di malam terakhir 20, 21 sampai 30.
Di malam Asrul Awakhir juga apakah 21, 22, 23 dan seterusnya? Tidak. Malam-malam likur ganjil. Di malam ganjil juga apakah dari maghrib sampai subuh? Tidak juga, tidak dikasih tahu. Disembunyikan oleh Allah. Tidak tahu kita. Tapi di dalam para ulama ahli fikih yang saya lihat ada tandanya saja. Tandanya 3. 1, kalau kita di malam itu, di saat itu mendapatkan lazzatul ibadah, nikmat ibadah kita, itu tandanya kita dapat itu Lailatul Qadar. Yang kedua, kalau punya dosa sampai berani dan sampai meneteskan air mata, 2 itu tandanya. Yang 3, menyatu antara hati, pikir, zikir dan lisan. Suruh gerakannya hanya lillahi ta'ala pada saat itu. 3 saja tandanya menurut para ulama. Kita kadang-kadang kan belum dapat 1 pun. Harusnya 3 tiganya ada. Ibadahnya nikmat, meneteskan air mata, dan menyatu antara hati dan pikiran, hati dan raga dan jiwa hanya lillahi rabbil alamin. Disitulah meskipun 1 detik kita ibadah di malam Qadar dapat kita. Ini tadi yang disebut umurnya sedikit tapi faedahnya banyak. Ini beda. Umurnya banyak tapi 1000 tahun tapi tidak ada apa-apanya. Padahal kita diminta bukan hanya ribuan tahun, hanya 1 saat saja. Kalau mengacu kepada tadi Lailatul Qadar, memang adanya di malam Lailatul Qadar bulan Ramadan pun 1 tahun, tapi ada juga di setiap saat. Bahkan saya lihat Pak di dalam tafsir Imam Al-Misri namanya, Imam Abdurrahman Al-Misri, dia katakan, kami para ulama-ulama yang konsen untuk beribadah kepada Allah setiap saat, alhamdulillah, setiap detik, saat dan malam kami mendapatkan seperti di malam Lailatul Qadar. Ya, apa maksudnya? Dia berusaha untuk tadi husu di situ, seperti husunya di malam Lailatul Qadar. Seluruh umur kami sudah digunakan ibadah seperti di malam Lailatul Qadar. Ini menurut ulama mukasafah, ya. Jadi karena itu kita harus tadi memaknai tentang umur tadi. Dengan apa? Ternyata dalam hadis Nabi, al birru yazidu fil umri. Hadis itu Pak. Al birru yazidu fil umri. Berbuat baik itu menambah umur. Bukan ditambah jumlahnya. Bukan ditambah waktunya. Maksudnya yazidu fil umri itu kualitasnya. Berbuat baik menambah umur. Kalau kita berbuat baik langsung tadi merasa nikmat ibadah, di situ kita umur panjang. Dikejar sama kita. Albirru, berbuat baik, tapi perbuatan baiknya sesuai perintah. Apa maksud perintah Allah? Surat Az-Zariyat ayat 55. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau diniatkan ibadah, itulah di situ kualitas umur tadi. Jadi menurut para ahli hadis, yazidu fil umri bukan ditambahnya umur itu. Buat apa kita umur panjang kalau memang tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya? Kan ada hadis Nabi, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku ini, in kanal hayatu khairul li. Kalau hidup ini memang baik bagiku, ada manfaatnya, panjangkan umur. Ada lagi lanjutannya, wa tawaffani, ya Allah wafatkan saya sekarang juga, in kanal wafatu khairul li, kalau wafat ini baik untukku. Nah, orang umur panjang barita ibadah. Lebih baik tadi kita sedikit tapi bernilai setiap saat yang ketika kita beribadah lillahi ta'ala. Itulah tadi albirru yazidu fil umri. Hadirin rahimakumullah, karena ini tafsir diroyah wa riwayah, teks-teks Al-Qur'annya cukup banyak, tetapi ingin saya perhatikan satu saja karena waktunya habis. Ada Bapak sudah baca surat Yasin. Wa manu amirhu nunakishu fil khalqi afala taqilu. Wa manu amirhu, barang siapa orang yang diberi umur panjang, nunakishu fil khalqi, kembali seperti bayi. Yang tadinya makan lembek lagi. Yang tadinya jalan waktu bayi dipapah dituntun, sudah tua dituntun lagi. Yang tadinya banyak lupa bayi malah nggak tahu apa-apa, bisa seperti bayi lagi. Itu nunakisupil holki. Sampai disebut, apakah kamu tidak paham tentang kehidupan kamu itu akan seperti semula, seperti dalam surat Al-Hajj ayat 5. Sama itu isinya, ya. Ada yang diberi
umur panjang, memang umurnya sampai ke tua renta, boleh, tidak masalah. Tua renta, bongkok, merunduk, tidak masalah, memang sudah harus begitu. Tetapi hati menyertai kepada merunduknya. Jangan tua-tua keladi. Harusnya semakin tua semakin jadi ibadah, bukan semakin tua semakin bangkawara. Tidak boleh. Itulah waman waminu nakisubil holki. Kita akan jadi seperti itu, tapi harus seperti padi, merunduk berisi, harus seperti pohon bambu. Itu maksudnya tadi, kita punya umur yang berkah. Jangan disia-siakan umur kita. Sebab kalau kita hanya mengajar masyarakat tadi, itu bahaya. Ya, ini saya ingat, kalau serakah kepada dunia itu sampai ingin umur 1000 tahun. Tetapi ada kebalikannya, qanaah ar-ridha bil maujud was-sabru 'alal mafqud. Rela apa yang ada sambil mencari yang belum ada. Itu patokan hidup. Sabar dengan yang ada sambil mencari yang belum ada. Sekarang ini pemilu Kamai 14 ini, sabar dulu apa yang ada, tunggu waktunya nanti. Nah, kira-kira begitu. Nanti ada saatnya. Meskipun memang kalau saya lihat tadi, saya ketemu dengan teman, apakah bisa merubah situasi kepada yang lebih baik? Saya jawab begini, kan di dalam definisi itu masa Allahu kana wa malam yasalam yakun. Ingat Pak, masa Allahu kana, apa saja yang dikehendaki Allah jadi. Wa malam ya salam yakun, dan apa saja yang tidak dikehendaki Allah tidak akan jadi. Itu patokan. Siapa yang tidak ingin orang menjadi lebih baik? Semua juga pengen. Siapa yang tidak ingin menjadi kaya, subur makmur? Semua pengen. Tapi Allah kasih waktunya nanti. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Ja'al haqqu, kebenaran pasti datang. Wa zaqal batil, kebatilan pasti hancur. Tapi ada proses. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu berproses hancurnya. Kalau kebaikan langsung sekaligus Pak. Kalau yang perubahan sekaligus. Kalau namanya kebatilan berproses, makanya di dalam definisi para ulama, al-haqqu bila nidhamin yaglibul batil binidham. Kebaikan tanpa diatur dengan cara yang baik itu akan kalah dengan kebatilan dengan cara nidham yang baik. Tadi sebut TSM, memang sudah direncanakan begitu. Bapak perlu tahu aja, sudah direncanakan begitu, sudah terus, dan ini memang sudah jadi hukum alami begitu. Kenapa? Karena mereka punya sebuah nidham tadi yang batil. Udah bergelut di dalam kebatilan. Kita punya nidham tersendiri, itu nidhamin syar'iyyin, nidham syariat, ar-ridha bil mawjud wa sabru bil ma'qud. Terima dulu apa yang terjadi sekarang sambil menunggu saatnya nanti kemenangan, begitu Pak. Terakhir, ma tarakal jahla syai'an man aroda ayyuhdisa fil waqti ghairu ma ahrafi. Masih termasuk bodoh meskipun dia cerdas profesor, masih termasuk orang idiot meskipun punya IQ tinggi, dan masih orang dungu, dan malah dungu tolong, masih bodoh tadi itu. Man aroda ayyuhdisa fil waqti, dia menginginkan satu waktu menang atau terjadi ghairu ma ahrafi, pada Allah belum menghendaki saat itu dia menang. Kalau memang Allah tidak berkehendak, ya mungkin nanti hidayahnya. Tidak ada yang dikehendaki Allah kecuali wujud, dan tidak ada yang diprogramkan Allah kecuali jadi. Lihat aja Lauhul Mahfuz. Itu Pak, menurut keyakinan kita. Jadi tidak boleh tergesa-gesa. Kita tunggu waktunya nanti menang di akhirat, kemudian lebih baik daripada menang tergesa-gesa. Al-ajalah minas syaiton, buru-buru dari setan. Wal ta'ani minallah, salau dan susah aturan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Judulnya apa hari ini? Judulnya adalah politik dinasti tidak bisa memberi keberkahan hidup, tetapi kita harus qanaat. Qanaat artinya ridho bil mawjud, rela apa yang ada dan tunggu waktu yang ditentukan oleh Allah. Itu insya Allah tadi kalau kita judul ini umur yang berkah, boleh saja judulnya, ya, umur yang berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Dan apa yang disampaikan ayat Al-Baqarah 96
memberikan faedah makna besar kepada kita semua. Akhirnya kita sekali lagi mohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup diberkahkan oleh Allah, kita diampuni dosa, dan kita wafat husnul khotimah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.